بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang semoga Allah selalu memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari yang tak berbatas, atas kebahagiaan yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita. Dengan semua nikmat tadi, maka kita pun berbahagia dengannya dan kita bersyukur dengan kebahagiaan tersebut. Dan yang lebih utama justru bersyukurlah kita agar kita bahagia dan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Siapa saja yang bersyukur pada Allah, pasti Allah akan tambah nikmat bagi mereka. Kemudian kata-kata syukur mudah diucapkan, tapi sedikit yang melakukannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia memang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, hingga pada kita selaku umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga Allah mewafatkan kita. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah doa yang kita ambil dari kitab Fiqhu Al-Ad'iyati wal Adhkari Amalu Yawm wal Laylah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yang kita akan bahas sekarang pada Qismus Tsalis, buku jilid yang ketiga di halaman 49. Yang buku ini ya sangat luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah, sangat bermuatan dengan muatan yang betul-betul akan menambah dan mengokohkan orang-orang yang mempelajari dan memperdalamnya. Hadirin sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan mulai dari apa yang dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang keutamaan doa dan lain sebagainya. Maka kita akan masuk pada inti pembahasan doa. Dan sesuai dengan urutan hidup kita, kita tidur terlebih dahulu, maka pembahasan tentang doa akan dimulai dari pembahasan yang berkaitan dengan tidur.
yaitu Adhkarun Naumi, tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan masalah tidur. Kata beliau, hafizahullah taala wa ra'ah, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, inna min awradil mubarakati allati kana yuhafidhu 'alaiha an-nabiyul karim kullama awa fil laili ila firashihi liyanama ma thabata fi sahihaini an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor hadis 5017 dan juga di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2192. Sungguhnya wirid-wirid yang diberkahi, kata beliau hafizahullah, adalah wirid-wirid yang selalu dijaga oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirid-wirid sebuah kebiasaan yang terus dijaga, yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang seyogyanya setiap kita mengikutinya. Kalau kita jarang wiridan, jarang berzikir, maka pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya pengakuan belaka. Karena Nabi mencontohkan pada kita umatnya, kalau benar-benar kita sebagai umat beliau, contoh beliau dalam menjaga wirid-wirid dan zikir di setiap harinya. Kullama awa fil laili, di antara wirid pembiasaan yang wajib kita jaga setiap hari adalah ketika kita akan tidur. Sebagaimana dijelaskan dalam dua kitab sahih, hadis dari Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur, maka beliau yang akan dilakukan oleh beliau yang pertama adalah jama'a kaffaihi. Beliau menggabungkan dua tangan beliau. Nanti ada penjelasan. Menggabungkan dua tangan itu seperti apa? Menggabungkan dua tangan beliau, thumma nafasa fihima. Kemudian beliau meniupkan kedua tangan beliau yang telah disatukan tadi. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah ditiupkan, dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusapkan. Dimulai dari kepala, ya, kemudian wajah, badan bagian depan, semampu yang bisa kita capai, kemudian bagian belakangnya. Ini sunnah yang wajib juga kita jaga setiap saat. Ini nasihat buat saya pribadi khususnya dan kita semua. Mari setelah kita mendengar hadis ini, kita ihtimam, kita komitmen untuk menjaganya sampai Allah mewafatkan kita. Jika masa-masa lalu kita lupa, saking capeknya, saking ngantuknya, ketika mau tidur, tidur saja. Atau bahkan pengantar tidur kita, bukankah kadang lebih banyak HP-HP kita. Kalau baterainya sudah low, baru tidur. Atau sudah capek, udah semua Instagram sudah dibuka, semua sudah dibuka, Google-nya sudah dibuka, capek, baru itu alarm buat tidur. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, beliau qudwah hasanah, contoh suri tauladan terbaik,
yang dilakukan oleh beliau pasti yang terbaik untuk umatnya ketika umatnya mau mengikutinya. Di antaranya adalah contoh yang remeh dianggap oleh manusia, yang kecil tapi sering dilalaikan dan dilupakan. Apa itu? Berdoa sebelum tidur. Maka yang pertama akan kita bahas, ketika kita mau tidur tadi, setelah kita berwudu, kita gabungkan tangan kita, tiup kedua tangan ini, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan bahas doa ini. Hadirin sekalian, kata beliau hafizallahu taala wa ra'ah, Syekh Abdul Razak, fahada ta'awudhu 'azimun. Doa ini adalah sebuah perlindungan yang sangat agung. Wahirzun lil insani, sebuah penjagaan, pemeliharaan bagi kita manusia. Wahafidun lahu biidnillahi min ayyamassahu fi manamihi makruhun. Dan dengan kita menjaga bacaan ketika atau pembiasaan tadi ketika mau tidur dengan amalan tadi, dengan izin Allah maka akan dijaga dia dari hal-hal yang dibencinya ketika dia tidur. Aw yanalahu syarrun aw adza, dan dia pun tidak akan terkena dengan hal yang tidak disukainya, hal yang jelek, hal yang menyakitinya. Aw yusibahu syai'un minal hawami mu'dhiyah aw hasyaratil qatilah, atau hewan-hewan yang mungkin berpotensi untuk menyakiti bahkan membunuh dia, ataupun hal-hal yang sangat menyakiti dia. Dengan kita membaca doa tadi, insya Allah Allah akan jaga diri kita. Oleh karena itu, la siyama wal insan inda naumihi yakunu ghafilan an kulli ma yaji'u ilaihi. Karena pada dasarnya manusia ketika tidur itu jelas dia dalam posisi yang dia kadang lalai, dia lemah pada posisi tersebut. Maka dia mohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an jami'i ma yahdutsu 'alahu, dari semua hal yang akan terjadi kepada dia. Fa idza ishtaghala indama ya'wi ila firashihi bihadzal wirdi al-'azimi warhizil matin. Dan ketika dia terus membiasakan pembiasaan berdoa, berzikir tadi ketika dia akan tidur, dengan tadi wirid-wirid yang dia baca, wirid-wirid dan penjagaan agung yang dia baca tadi, maka hufidha biidnillahi wa qufiya wa wukiya, maka insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicukupi oleh Allah, ya. Oleh karena itu, walam yazal alaihi minallahi hafidun ila yusbih, dan dia pun tidak akan terlepas dari penjagaan Allah sampai subuhnya, sampai paginya. Oleh karena itu, wahada yuakkidu ahammiyata muhafadh muslim ala hadzal wirdi kulla lailatin indama ya'wi ila firashihi la yanala hadzal hifz walitatahaqqaq lahu tilkal inayah wa riayah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita sekali lagi untuk menjaga wirid-wirid ini, terutama ketika wirid mau tidur ini, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai perwujudan permohonan tolong kita kepada Allah, dan juga permohonan pemeliharaan dan penjagaan Allah kepada kita. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yuhafidhu ala hadzal wirdi, dan Rasulullah sangat menjaga wirid ini ketika mau tidur. Asyadda muhafadhah, dengan penjagaan yang sungguh-sungguh. Kadang kita lebih banyak lupanya dibanding dengan banyak menjaganya. Rasulullah mencontohkan pada kita yang kadang sekali lagi dianggap remeh oleh kita, dianggap kecil oleh kita. Ah, mau tidur mah tidur, weh. Tapi Rasulullah jaga betul hal-hal yang kadang dianggap remeh, padahal Rasulullah ingatkan pada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sering menganggap remeh, jangan suka menganggap remeh sebuah kebaikan. Dan ketika mau tidur, ini bukan kebaikan kecil, tapi kebaikan besar. Kitanya saja yang kadang menganggap remeh. Oleh karena itu, waqad kana Rasulullah sallam yuhafidhu ala hadzal wirdi asyadul muhafadzah wa la yatruk qawlahu fi kulli lailah, dan tidak pernah meninggalkannya
satu malam pun. Wa mimma yadullu ala, dan ini yang menunjukkan pada idham inayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ma thabata fi ba'd turuq al-hadis anna Aisyah radhiyallahu anha, dan ditunjukkan penjagaan luar biasa dari Rasulullah pada amalan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, falamma ishtaka sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru an afal dzalika, ya. Ketika beliau merasakan sesuatu, beliau pun memerintahkan untuk mengamalkan amalan seperti ini. Beliau pernah sakit dan sakit keras sampai Allah mewafatkan beliau. Beliau pun meminta Aisyah untuk juga mengamalkan doa ini, dan ketika Rasulullah, nanti kita bahas, ketika berat untuk mengusapkan ke anggota badan beliau, diusapkan oleh Aisyah, bahkan ditiupkan oleh Aisyah kepada tangan beliau yang mulia. Sebagaimana hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fi mardihi alladhi qubida fihi bi muawwadat. Rasulullah sallam, beliau ketika sakit yang luar biasa, sakit keras, beliau meniupkan seperti meniupkan di tangan beliau seperti amalan ketika mau tidur. Ketika beliau sakit keras, beliau lakukan hal tersebut, dan sakit keras inilah yang menjadi salah satu penyebab dengan izin Allah wafatnya beliau. Dan ketika berat beliau untuk mengusapkan tangan beliau ke wajah beliau yang mulia, ke kepala beliau yang mulia, falamma thaqula kuntu ana anfusu alaihi, maka Aisyah yang meniupkannya dan mengusapkannya ke beliau, ke kepala beliau, ke wajah beliau. Anfusu alaihi nabihinna fa amsahu yadu bi nafsihi li barakatiha. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tadi amalan yang sangat penting. Dan ini pun menunjukkan juga sunnahnya ketika kita merasa sakit, terasa badan kita sakit dan sebagainya, maka kita bisa lakukan amalan tadi. Seperti kita doa ketika amalan mau tidur tadi. Fakana sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Syekh Abdul Razak, yuhafadhu ala hadha ta'awudhi ma istaddad al-mard alayhi fayaqra'u hadhihi as-suwar wa yanfuthu fi yadihi asy-syarifah wa ya'muru Aisyah radhiyallahu anha an tumirra yadah ala jasadihi li adama tamakkunihi min fi'lin dzalika bisababi marda wal waj'. Jadi sekali lagi ini salah satu contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita ketika seseorang dia merasakan sakit yang sangat, maka amalkanlah amalan-amalan seperti dia mengamalkan amalan ketika mau tidur tadi. Kita akan bahas permasalahan tentang wirid ini. Wa qawlu Aisyah radhiyallahu anha fil hadis, perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, kana idza awa ila firashihi, apabila Nabi akan tidur, ay idza raja'a ilaihi wa dhammahu fi rashihi wa dakhala fihi wa minhu al-ma'wa wa huwa lil makan alladhi yawi ilaihi insan. Jadi yang dimaksud dengan apabila Nabi akan tidur, maksudnya beliau akan istirahat di tempat pembaringan beliau, tempat tidur beliau, dan kita bisa melihat bagaimana qanaahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat di video misalnya atau di YouTube, atau kita yang pernah umrah dan haji, bagaimana gambaran tempat tidur beliau, ya. Jadi kadang hal ini pun harus mengingatkan kita, bukan hanya amalan yang dilakukan Rasulullah ketika mau tidurnya yang harus kita jaga, tapi juga sikap syukur, qanaah kita. Rasulullah SAW
yang dijamuin masuk surga, yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Mari kita bandingkan tempat-tempat tidur kita, yang mungkin tempat tidur kita harganya luar biasa, tempat-tempat tidur kita yang mewah, jutaan. Bandingkan dengan tempat tidurnya Rasulullah SAW, agar muncul rasa syukur pada diri kita, agar kita tidak banyak mengeluh dalam hidup ini, agar kita tidak terpedaya dengan dunia yang fana, yang kadang menyilaukan ini, yang kadang kita pun tidak pandai untuk bersyukur dengan semua nikmat yang kadang juga kita sadari jauh lebih dari apa yang Rasulullah dapatkan di dalam kehidupannya. Rasulullah tidur di atas serabut kurma sampai membekas di pipi beliau. Adakah kita kalau sudah bangun tidur membekas kasur kita, bantal kita? Maka seyogianya sekali lagi bagi kita untuk terus meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kullu lailatin. Beliau mengamalkan ini setiap malam. Fihi dilalatun ala muhafadhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ta'awudhi fi jami'i layalihi. Ini menunjukkan bagaimana penjagaan, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah selalu menjaga amalan ini. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa jama'a kafaihi, Rasulullah menyatukan dua tangan beliau yang mulia. Bagaimana teknis menyatukannya? Dham, ini menggabungkan, yadaihi wa alsaq, yaitu menempelkan, ihdahuma bil ukhra, tempelkan seperti ini. Wahuma maftuhatan, dibuka. Jadi bukan begini, tapi begini, tempelkan, dibuka. Maftuhatan ila jihatil wajhi, diarahkan ke wajah kita. Kemudian setelah itu liyubashir an-nafatha fihima, kemudian langsung ditiup. Tiup. Ini amalan yang bisa kita lakukan. Dikatakan summa nafatha fihima ay yadaini, itu dimasukkan dengan meniup keduanya, itu maksudnya kedua tangan kita. Kemudian dikatakan meniup itu adalah khurujul hawa minal fammi ma'a syai'in yasirin minar riq. Jadi dihembuskan, ya sedikit ada ludah juga, tapi nah itu udah mewakili. Kemudian setelah itu summa masaha bihima, setelah kita tempelkan, arahkan ke wajah kita yang putihnya, tangan putihnya kita ini, kemudian kita tiup, kemudian kita baca doa tadi, baca surat qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, kemudian diusapkan summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Ini fihi dalilun ala anna as-sunnata ayyamassaha biyadihi mastata'a masahu min yadihi. Jadi kita usapkan semampu kita. Di bawah nanti dijelaskan bahwasanya dimulainya itu dari kepala kita. Ya. Begini, tiup, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usap dari mulai kepala kita, usap wajah kita, kemudian bagian depan kita semampu kita sampai ke kaki, kemudian bagian belakang. Wa mimma yanbaghi, nah ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Wa mimma yanbaghi ayyu'lama huna anna mashal wajhi wal badan khasun bihadal mawdi. Diusapnya, tadi kan berdoa, baca surat, diusapkan ke kepala kita, ke wajah kita, ini pengkhususan di waktu ini. Ya. Wala yasihhu ayu ammima fi kulli dzikrin aw du'a.
dan tidak mencakup semua doa ujungnya harus mengucap wajah atau mengucap kepala. Jadi yang doa yang tadi diusapkan setelahnya ke kepala dan ke wajah hanya khusus doa yang berkaitan dengan tadi ketika mau tidur. Walam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal hadis. Tidak ada satupun hadis setiap doa kita usapkan ke wajah dan ke kepala kita. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa amma mashuhu wajhahu bi yadihi falaysa anhu fihi ila hadithun aw hadithan la taqumu bihima hujjah. Ya, jadi yang berkaitan tentang mengusap wajah, mengusap ini hanya berkisar antara satu hadis atau dua hadis, dan ini hujahnya khusus hanya untuk tadi yang berkaitan dengan masalah mau tidur saja, bukan sebagai hujah atau argumen dalil umum untuk semua akhir dari doa. Kemudian tadi setelah kita mengusap, dimulai dari mana dulu? Dari depan, dari kepala bagian depan dulu semuanya. Sebagaimana dijelaskan, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala. Nah, berarti aqbala di depan dulu min jasadihi. Fihi bayanun anna sunnata ay yabda'al muslimu bi a'lai badanihi fayamsaha ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Tsumma yantahi ila ma adbara minhu. Kemudian nanti bagian belakang. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini wa sunnatu anna yaf'alu dzalika al-muslimu thalatha marrat ta'asiyan bi Rasulillahil Karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ini disunnahkan dilakukan untuk dicontoh oleh kita ya sebanyak 3 kali. Kemudian hadirin sekalian, semoga Allah muliakan kita semuanya. Ini pun hal yang penting ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Tadi amalannya tempel, sekali lagi diulang biar tidak pusing merangkai amalannya. Ketika mau tidur, wudu dulu. Setelah wudu, tempelkan tangan ke sini, kemudian tiupkan, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian usap dari kepala, badan, kaki, kemudian bagian belakang. Kemudian di sini dijelaskan kita mengapa harus baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Karena walihada sumiyat suratul Ikhlas li'annaha mustamilatun ala ikhlasit tauhidil ilmi lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika kita baca surat Al-Ikhlas ini terkandung di dalam surat tadi pemurnian ibadah hanya kepada Allah saja. Kalau kita dulu ya, misal di kita lah di Jawa Barat ya, orang-orang tua zaman dahulu biasa kalau menginginkan kebaikan untuk anaknya, untuk dirinya, sok dijampe-jampe. Ya banyak. Jampe. Sayangnya jampe-jampenya bukan dari Al-Qur'an, dari Nabi. Contoh misal, ngejampe anak kecil yang baru lahir. Jampe harupat, gerak gede, gerak lompat. Dijampe harupat, kalau udah gede, cepat lari. Gimana kalau itu langsung udah bayi, langsung didoain, langsung lari. Kaget orang tuanya kan. Jampe seperti itu, kalau secara bahasa jampe, ya wirid. Ya doa-doa kebaikan. Sayangnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah. Padahal jika amalan-amalan tadi diambil dari Quran dan Sunnah, niscaya keberkahan, kebaikan akan datang kepada yang mengamalkannya. Niatnya sudah baik, tapi yang dilakukan tidak pas. Sehingga kadang kalau dirinya nggak mempan jampe-jampenya, datang ke orang pintar. Ditambah lagi jampe-jampe yang lain. Ditambah lagi minuman. Ditiupkannya benar, tapi tidak mengikuti sunnah. Ditiupkannya dengan bacaan-bacaan yang tidak ada dari Quran dan sunnah. Dan hadirin sekalian, sebelum dilanjutkan dan karena waktu udah habis dikit lagi, ini hal yang perlu kita luruskan. Jangan sampai kita masyarakat, terutama kaum muslimin, lebih takut kepada orang-orang yang tanda kutip dikatakan sakti, mandraguna.
punya jam PA, jam PB, padahal sebaik-baiknya manusia, ya, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya perkataan adalah fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah kalamullah, firman Allah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Maka ketika kita meruqyah, menjampe-jampe orang, ambil dari Al-Qur'an, ambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali mempercayai kepada orang yang bisa meramal. Dan juga jangan takut kepada dukun dan tukang sihir. La yuflihu sahiru haitsu ata. Nggak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun dia datangnya. Maka kita kaum muslimin yang sudah belajar tauhid, saatnya muncul ke permukaan untuk membersihkan dengan kita bantah. Jangan sampai kita pun yang belajar tauhid takut juga ke dukun. Kita yang belajar tauhid takut juga ke orang-orang yang suka mensihir. Kita yang belajar tauhid nggak mau meruqyah orang, takut nanti kalau kita meruqyah orang jinnya masuk ke saya. Kalau kita meruqyah orang jinnya masuk ke istri saya. Di mana tauhidnya? Maka sekarang kesempatan bagi kita untuk berdakwah, munculkan tauhid dengan tatbik yaumiyah, penerapan kesetiapan hari kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan menyebar, ya, kemurnian tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keberkahan kasih sayang Allah akan turun pada kita. Hadirin sekalian, karena terbatas waktunya, ada beberapa nanti mungkin kesempatan yang lain kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.